Yo, balik lagi dengan gue Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Oke, kali ini gue bakalan bacain di karya R.L. Stine, yaitu buku tentang kisah-kisah hantu yang judulnya adalah Ghostbumps. Oke, buku ini terdiri dari 10 cerita horor. Kali ini gue bakal bacain salah satu di edisi khusus ke-6. Gue punya buku ini di awal tahun, pokoknya ini terkenal banget di awal tahun 90-an sampai dengan di tahun awal 2000-an lah pokoknya. Ya di tahun 90-an sampai dengan di awal 2000-an. Terakhir itu setahu gue sih 2008 kalau nggak salah edisi terakhirnya ya. Atau sekarang udah ada eksemplar terbaru gitu. Oke, daripada berlama-lama lagi, gue bakal ceritain tentang Ghostbumps, kisah-kisah hantu, 10 cerita horor. Oke, kali ini gue bakalan ngebacain di bab pertamanya, yaitu baca dulu petunjuknya dengan judulnya itu. Oke, kali ini gue bakal berperan sebagai Brad ya. Jadi itu tokoh utamanya si Brad. Kayaknya sih. Oke, kita baca aja. Baca dulu petunjuknya. Ini sih rusak. Coba kulihat, Brad, kata kakakku yang berusia 15 tahun, yang bernama Kelly. Kelly ini merampas Walkman dari genggamanku dan nyaris saja mencopot kepalaku sekalian. Ed, sabar dong, biar ku lepas dulu earphone-nya. Aku berteriak. Hari itu hari Natal. Mom, Dad, Kelly, dan aku duduk di ruang keluarga, di sekeliling pohon Natal. Kami membuka hadiah-hadiah Natal. Mom dan Dad menghadiahku Walkman itu, tapi benar-benar itu jelas-jelas rusak. Tak ada keluar suaranya dari earphone tersebut. Kau masukkan earphone itu ke lubang yang salah. Kelly memberenggut memandangku. Seharusnya kau baca dulu petunjuknya. Kau memang benar-benar tolol. Aku tidak tolol, sergahku. Kau tolol, Brad. Tidak. Tugasku lebih keras lagi. Jangan menyebut adikmu tolol, itu tidak baik. Mam membentak Kelly. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang begitu kenyataannya, bantah Kelly. Cukup, Dad menegurnya. Aku tertawa. Dad berbalik ke arahku. Jangan ketawa, Brad, kakakmu memang benar. Hah? Seharusnya kau membaca petunjuknya dulu, kata Dad lagi. Ayahmu benar. Kau tak pernah menyempatkan diri untuk membaca petunjuknya dulu. Mam berkomentar. Iya deh, iya. Aku menggerutu, semuanya benar-benar deh. Kulihat Kelly menyeringai jelek sekali kepadaku saat Dad memungut hadiah terakhir dari bawah pohon Natal. Ini untukmu, Brad. Kuulurkan tanganku menyambut sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas merah berkilat. Aku sudah membuka semua hadiahku, hadiah dari Mam dan Dad. Seharusnya menjadi hadiah terakhir yang kubuka. Kuperiksa kartu di atas kotak itu, bunyinya untuk Brad. Tapi tak ada nama pemberi hadiahnya. Ini dari siapa ya? Aku bertanya. Tak satu pun yang tahu. Lalu, kurobek kertas pembungkusnya, kubuka kotak-kotaknya. Lalu kuintip isinya. Oh, cuma kosbol. Biar buatku saja. Kelly merampas kotak itu. Kembalikan padaku, itu punya aku. Kurebut kembali kotak itu. Memang sih, aku sudah punya kira-kira 100 bola semacam itu. Tapi nggak mungkin aku akan memberikan kepada kakakku yang idiot itu, memiliki apapun kepunyaanku. Kurai kosbolnya, yang berwarna biru itu pun kukeluarkan dari kotak. Lalu kuangkat tanganku bersiap-siap melemparkannya ke arah Kelly. Eits, tapi nggak jadi. Ada sesuatu yang terasa aneh pada bola satu ini. Bola ini terasa hangat. Kuperhatikan benda itu dan rasanya aku tak percaya. Lihat, aku berseru. Bola ini bergerak. Kami nggak akan percaya satupun lelucon konyolmu, Brad, ujar Kelly. Aku tidak berbohong. Bola ini benar-benar bergerak. Perhatikan benda itu.
Lalu kosbol itu seberat dan seukuran bola tenis. Kutatap serat-seratnya. Elastisnya yang berwarna biru. Oh, bola ini ternyata memang nggak bergerak kok. Aku tersadar. Cuma serat-seratnya aja yang bergetar di telapak tanganku, seperti kosbol yang lain. Kusentuhkan jemariku sepanjang serat-seratnya. Serat-serat itu terbelah dan kulihat sebuah benjolan. Di bawahnya itu yang berbentuk bulat. Hei, lihat nih, kosbol yang berbeda ini, pasti ini model terbaru. Kau membuatku bosan. Kelly bangkit dan beranjak meninggalkan ruangan. Kupandangi bola yang berbenjolan itu. Tunggu dulu, benarkah aku baru saja melihatnya bergerak? Perhatikan lagi dengan sesakma. Benar, bola ini bergerak. Aku berteriak. Katanya ini ia seperti bernafas. Kelly kembali ke ruangan. Ia menatap tajam ke arah Ia menatap tajam dari balik bahuku. Sementara aku sendiri memperhatikan bola itu, melihatnya bergerak, membesar dan mengecil, melebar dan mengerut. Gerakan-gerakan yang kecil yang nyaris kelihatan, tapi jelas seperti gerakan orang bernafas. Benda ini hidup, seruku nyaring. Lepaskan bola itu, hardik si Kelly. Seraya mundur menjauh, benda itu memang hidup. Melepaskannya, kau gila apa? Dengan lembut, ku elus serat-seratnya. Lalu di antara jemariku itu terasa sangat elastis. Bola kecil itu mengeluarkan suara dengkuran yang lembut. Ini terlalu aneh. Kelly mundur beberapa langkah. Mom dan Dad datang menghampiri dan memandangi bola yang ada di telapak tangan. Benar juga, bola ini benar-benar bergerak. Mom berkata. Hebat sekali. Komentar Dad, makhluk apa ya ini? Ia menggaruk kepalanya. Keren banget, boleh kan? Aku menyimpannya, aku bertanya kepada mereka. Mom menatap Dad. Dad mengangkat bahu. Aku tidak melihat alasan harus mengatakan apa. Dan aku juga tidak bisa mengatakan tidak. Akhirnya Mom memutuskan selama kau berjanji akan mengurusnya lebih baik, maka Mom akan memberikan janji tersebut. Asyik, kuletakkan makhluk itu di tumpukan teratas hadiahku. Lalu pergi ke kamarku. Makhluk apa sih kau ini? Aku duduk di tempat tidurku, lalu kubuai makhluk itu di tanganku. Kuusap dengan jemariku di atas duri-durinya yang biru dan lembut. Tiba-tiba makhluk itu tertawa geli. Wow, keren abis ini. Kubelah serat-seratnya mencari mata, hidung, mulut, dan telinga. Tampaknya makhluk itu tak punya mata, hidung, mulut, ataupun telinga yang dapat kulihat. Aku harus memanggil Rose dan memamerkan makhluk ini padanya, pikirku. Rose adalah teman baikku. Ia memelihara beberapa hamster yang dianggapnya hebat. Hah? Coba saja, katanya, kalau ia melihat ini. Aku sedang meletakkan makhluk aneh itu kembali ke kotaknya saat kulihat secarik kertas orange di dasar kotak. Kubaca keras-keras, bagaimana cara memelihara grongmu. Jadi itulah kau, kataku pada makhluk kecil itu. Kau ini makhluk grong. Kusisihkan kertas itu dengan hati-hati, lalu kuletakkan grong itu kembali ke kotaknya. Lalu kuhampiri pesawat telepon. Waktu Roach mendengar soal grong itu, ia langsung ke rumahku untuk melihatnya. Wow, hebat banget. Yuk kita bawa keluar. Ku ambil grong itu, lalu kami berlari keluar untuk bermain. Ayo lemparkan kepadaku, Roach berteriak. Ku lemparkan makhluk itu melintasi halaman depan. Kulempar makhluk itu melintasi halaman depan rumahku ke arah Roach. Hei, kayaknya makhluk ini menyukainya. Roach menangkap grong itu. Kurasa aku baru saja mendengarnya tertawa.
Di luar lumayan dingin dan aku berpikir-pikir apakah itu terlalu dingin untuk Grongmu. Tapi kayaknya makhluk itu sama sekali tidak keberatan dengan udara musim dingin. Setiap kali kami melemparkan makhluk itu, ia akan mengeluarkan tawa senang, benar-benar keren deh. Roach melemparkan Grong itu kepadaku tinggi di angkasa jauh sekali di atas kepalaku. Oh tidak, aku melangkah mundur dan berhasil menangkapnya. Aku mendesah lega. Grong itu menggeliat-geliat. Ada apa? Roach setengah berlari menghampiriku. Dia semakin berat. Aku terbata. Aku telah menjatuhkannya karena tidak menyangka ia akan terasa begini beratnya. Apa maksudmu? Roach bertanya. Tiba-tiba saja benda ini terasa lebih berat. Kutimbang-timbang Grong itu di atas telapak tanganku. Yap, aku yakin Grong ini lebih berat daripada yang tadi. Ini, ambillah. Kuserahkan makhluk itu kepada Roach. Bagaimana menurutmu? Roach meraih Grong itu di tangan. Roach meraih Grong itu di tanganku, lalu berteriak, makhluk ini bertambah besar. Enggak mungkin. Geronggut makhluk itu darinya, dan kurasakan tubuh Grong itu berdenyut-denyut di telapak tanganku. Berdenyut-denyut dengan irama yang tetap, berdenyut-denyut dan bertambah besar. Ia semakin besar, aku ternyak. Dengan kagum kulihat sulur-sulurnya yang seperti karet bergoyang-goyang mengombak, bergoyang dan bertumbuh semakin panjang dan panjang. Aku berdiri terpaku seraya memperhatikan makhluk itu semakin besar di tanganku, sampai ia sebesar dan seberat bola bowling. Wow, sekarang ia benar-benar berat loh. Coba saja nih, kuserahkan Grong itu kepada Roach, tapi Roach malah bergerak mundur mengelak. Grong itu jatuh ke tanah dan melompat memantul-mantul. Hei, keren. Aku terpukau. Kutangkap Grong itu saat ia melompat, lalu ku dribble. Grong itu tertawa geli dan keras sekali. Kuoper makhluk itu kepada Roach. Roach mendribble Grong itu dan mengopernya lagi kepadaku. Grong itu tertawa lagi. Ku dribble Grong itu sepanjang jalan sampai masuk ke rumahku. Semakin ku dribble, semakin tinggi makhluk itu mentalnya. Semakin ku dribble, semakin keras makhluk itu tertawa. Ini hebat sekali, aku berteriak sambil bergerak ke arah keranjang bola basket yang tergantung di garasi kami. Aku melompat ke keranjang itu dan masuk. Waktu Grong itu berdesir masuk ke bibir keranjang tersebut, benda itu bertambah besar lagi. Wah, sekarang dia sudah sebesar bola basket, seruku. Kami berhasil mencetak beberapa skor lagi dengan Grong itu. Kami main 1 lawan 1, pada akhir pertandingan kutangkap makhluk itu dan menggeleng-geleng tak percaya. Roach, lihat, Grong ini bertambah besar. Sekarang dia lebih besar daripada bola basket. Roach tak sanggup berkata-kata. Kami mendribblenya bergantian sepanjang perjalanan ke rumah Roach, dan Grong itu terus membesar. Aku harus berhenti bermain ini. Roach mendesah kehabisan napas. Benda ini sudah terlalu besar dan kurasa beratnya sudah sama dengan beratku. Kutatap Grong itu, besarnya sudah sama dengan bola pantaiku. Tapi jauh-jauh lebih berat lagi.
Aku membungkuk dan berusaha mengangkatnya, tapi nggak bisa. Aneh. Mengerikan ah. Roach menunduk dan menatap gerong tersebut. Kurasa sebaiknya aku masuk saja, sudah mulai malam nih. Ia berbalik dan buru-buru masuk ke rumahnya. Aku berdiri di belakang gerong itu, kudoyongkan tubuhku ke depan dan mencoba mendorongnya untuk pulang. Tidak bergerak sejengkal pun. Kuletakkan kedua tanganku di atasnya dan kudorong makhluk itu secara perlahan. Pelan-pelan gerong itu mulai berguling. Mom dan Dad tak akan percaya kalau melihat ini, pikirku, seraya terus mendorong makhluk itu. Dan aku sendiri pun gak percaya, Roach benar, ini mengerikan. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk dapat menggulingkan gerong ini pulang. Sambil terengah-engah, aku mendorong lebih keras. Aku harus segera menunjukkan kau kepada Mom dan Dad. Aku berkata, kutatap makhluk itu. Aku harus menunjukkan pada mereka betapa cepatnya kau membesar. Mungkin mereka tahu apa yang terjadi denganmu. Sampai di depan pintu, aku benar-benar kehabisan napas. Kubuka pintu, lalu bersandar pada makhluk itu. Kudorong ia masuk. Mom, Dad, coba lihat ini. Aku berteriak. Dan tak ada seorang pun yang muncul. Mom, Dad, aku berlari melintasi rumah mencari mereka dan tak ada siapa-siapa. Aku meluncur kembali ke ruangan keluarga. Oh, tidak. Gerong itu sudah semakin besar lagi. Aku menghambur ke kamar Kelly. Kelly, cepat. Kau harus pergi bersamaku. Kau gak lihat aku lagi nelpon ya? Ia menggerutu. Kumohon. Aku merengek. Nyah kau. Aku berlari kembali ke ruang keluarga. Apa yang harus kulakukan padamu? Kutatap makhluk itu. Kau besar sekali. Dengan lenguhan keras, pelan-pelan kudorong gerong itu ke kamarku. Lalu aku jatuh pingsan di atas tempat tidur saking capeknya mendorong. Gerong itu mengeluarkan dengkuran pelan, lalu mulai membesar lagi. Wow, aku memekik. Wow, aku memekik. Sekarang kau sudah besar sebesar kursi. Aku melompat turun dari tempat tidur dan mendudukinya. Hei kau, cukup nyaman untuk diduduki. Ku tepuk-tepuk gerong itu kayak sopa empuk. Gerong itu bergetar lalu terkekeh. Kusandarkan tubuhku lebih ke belakang dan ku benamkan tubuhku lebih dalam lagi di atas makhluk tersebut. Gerong itu kembali tertawa geli. Kuletakkan tanganku di belakang kepala, lalu aku bersandar lagi, dan gerong itu menggeram, lalu bertambah besar lagi. Kelly berjalan melewati kamarku tanpa melirik sekalipun. Gerong itu terus bertambah besar, ia mengangkatku semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Hentikan! Aku pun berseru, ini keterlaluan, berhenti membesar. Gerong itu tetap saja bertumbuh besar, semakin besar sampai nyaris memenuhi sebagian besar lantai kamar tidurku. Kumohon, stop! Aku berteriak, kau terlalu besar. Gerong itu terus membesar. Kelly, tolong! Kau mau apa sih? Langkah Kelly berdebam di sepanjang koridor. Ia membelok masuk ke pintu kamarku dan menjerit histeris. Brad, apa itu? Ini makhluk kecil itu. Aku berguling dari atas gerong itu dan jatuh ke lantai. Cuma masalahnya dia tidak kecil lagi. Aku berusaha berdiri, tapi makhluk itu menamparku keras-keras dengan sulur karetnya hingga aku terjengkang. Kelly mengulurkan tangannya kepadaku dan menarikku ke arah pintu. Tubuh raksasa gerong itu menjepitku dan akhirnya aku berhasil merangkak keluar ke koridor. Apa yang akan kita lakukan? Aku mengerang. Dia tak mau berhenti membesar. Kelly memandang sekeliling kamarku. Matanya berhenti saat melihat secari kertas orange di atas tempat tidurku.
Sambil bersandar pada gerong itu, ia mengulurkan tangannya sejauh-jauhnya untuk meraih kertas itu. Diulurkannya lengannya, terus sampai berhasil merenggut kertas itu. "Sudah kau baca ini?" bentak Kelly. Kertas itu diangkatnya tinggi-tinggi, kertas berisi instruksi yang kutemukan di dasar kotak gerong tersebut. "Belum," kataku. Gerong itu tertawa kecil dan bertambah besar. "Ayo, kita kabur dari sini." Kelly mencengkram tanganku dan kami berlari sepanjang koridor. Bum, 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 bum. Gerong itu melompat-lompat mengejar kami, baca petunjuknya, pekiku saat menyerbu ke ruang keluarga. Dan suara Kelly gemetaran saat ia membaca sambil berlari. "Gerong itu akan menjadi piaraan yang menyenangkan selama kau mengikuti 3 instruksi sederhana di bawah ini." Bum, 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 bum. Gerong itu bergerak pelan menuju ruang keluarga. "Lekas Kelly, baca lagi," hardiku seraya melarikan diri ke salah satu sudut ruangan. Instruksi pertama, ia membaca tepat. "Gerong itu akan tetap kecil selama kau menyimpannya di dalam rumah. Jadi, jangan pernah membawanya keluar rumah, sebab ia akan mulai membesar dengan cepat." Oh, tidak. Aku mengerang. Bum, 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 bum. Gerong itu sudah semakin dekat dan semakin besar. "Bacakan," teriakku. "Selesaikan instruksi itu," sebutku pada Kelly. Kelly menatap pintu ruang keluarga dan dengan gugup, kertas oranye tersebut bergetar hebat di dalam tangannya yang bergemetaran. Instruksi kedua, jangan pernah menggunakannya sebagai bola, sebab itu akan membuatnya lebih lincah daripada yang seharusnya. "Terlambat," seruku. "Terlambat untuk itu, teruskan membaca." Instruksi ketiga, jangan pernah duduk di atas gerong itu karena... Awas Brad, Kelly menjerit histeris dan melompat ke atas sofa. Gerong itu menyerbu ke dalam ruangan. Sekarang ia melompat-lompat dengan cepat. Ia meluncur ke arahku. Ia menyudutkanku. Ia mulai merapat ke arahku. "Memangnya kenapa kita tidak boleh mendudukinya?" teriakku. "Selesaikan kalimatnya." "Ayo lekas, jangan pernah duduk di atas gerong itu," baca Kelly. Dengan suara gemetaran. "Au!" Aku menjerit keras-keras ketika gerong itu mendorongku ke dinding. "Teruskan Kelly, baca." Aku jatuh ke lantai, gerong itu menjulang tinggi di atasku. "Jangan pernah duduk di atas gerong itu." Kelly mulai lagi, karena ia nanti akan membalas mendudukimu. Oke, itu adalah akhir di cerita Goosebumps 10 cerita horor. Di bab pertama tadi judulnya baca dulu petunjuknya. Dan ini mind-blowing banget sih kalau kawan-kawan setapak pada baca ini secara langsung. Ini ceritanya tuh bagus banget, sumpah bagus banget, keren banget. Jadi tuh gue rangkum aja nih cerita di bab pertama. Si Brad ini dapat kado Natal dan nggak tahu ya, dia dapat dari mana, bukan dari mom and dad-nya, ayah atau ibunya. Dia bukan diberikan itu sama ayah dan ibunya. Dan gimana ya? Dan tololnya si Brad ini, dia tuh nggak pernah mau baca petunjuk yang ada di mainannya ataupun di manapun gitu ya. Pokoknya dia dapat mainan dan dia nggak baca dulu petunjuknya. Sampai akhirnya dia mendapatkan gerong dan ternyata gerong itu semakin besar dan sampai dia di akhir itu dia sampai didudukin sama si gerongnya itu. Ternyata si gerong itu punya petunjuknya. Jadi jangan dibawa ke rumah, terus jangan dipantul-pantulin, sampai jangan pernah didudukin sampai
si Gerong itu gede dan jangan pernah didudukin karena dia bakalan membalas lagi mendudukimu gitu, menduduki si Brad. Ya ceritanya sih bagus gitu ya, gimana ya, cerita ya buat terus-teruan aja sih. Sumpah ini ceritanya bagus banget. Kalau kalian punya, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Gimana ya, mes banget sih. Dan ini baru satu cerita, masih ada 9 cerita lagi. Mungkin di next konten ataupun di berikutnya lah gue bakalan ceritain lagi. Ini bagus banget, masih ada, ya ada 9 lagi, 9 cerita lagi, dan ini nggak kalah serunya sih buat next selanjutnya. Oke, jika kalian menyukai pembacaan gua di cerita Ghostbumps ini, kalian bisa subscribe, like, dan share, serta komen di Tawak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye-bye.